Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Satrio Derajat dengan NIM 1979997 dari RPL 4A, mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma HRN dan juga algoritma SRF. Yang pertama, algoritma HRN atau bisa disebut dengan High Ration Next. Algoritma HRN atau High Ration Next merupakan strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak berdasarkan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapatkan jatah pemroses, proses berjalan sampai selesai. HRN termasuk dalam algoritma penjadwalan non-preventif dan penjadwalan berprioritas dinamis. Algoritma ini berfungsi untuk mengoreksi kelemahan dari algoritma SJF. Selanjutnya adalah perhitungan algoritma HRN. Dari perhitungan algoritma HRN, prioritas dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus prioritas sama dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan dibagi dengan waktu layanan. Karena waktu layanan muncul sebagai pembagi, maka proses yang lebih pendek mempunyai prioritas yang lebih baik. Karena waktu tunggu sebagai pengambilan, maka proses yang telah menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan lebih bagus untuk memperoleh layanan pemrosesan. Disebut HRN atau High Ration Next karena waktu tanggap adalah waktu tunggu ditambah waktu layanan. Ketentuan HRN berarti agar memperoleh waktu tanggap yang paling tinggi yang harus dilayani terlebih dahulu. Selanjutnya adalah contoh penerapan. Contoh penerapan dalam algoritma HRN ini dapat dilihat karena tadi sudah dijelaskan, dia akan mengambil nilai paling terbesar untuk mengeksekusi terlebih dahulu. Dapat dilihat di sini ada rasio penalti atau RP dengan nilai-nilai yang berbeda. Yang pertama ada nilai 0, yang kedua adalah 1,55, yang ketiga adalah 1,87, dan yang terakhir adalah 2,25. Sistem operasi akan mengambil nilai 0 terlebih dahulu. Mengapa? Karena 0 merupakan nilai pengeksekusian utama. Lalu dilanjutkan dengan nilai pengeksekusian yang paling terbesar terlebih dahulu, yaitu adalah 2,25. Dilanjutkan oleh terbesar selanjutnya adalah 1,87, dan yang terakhir adalah 1,55. Kesimpulannya, maka High Ration Next atau algoritma ini di mana algoritma ini mengambil rasio penalti mulai dari yang paling besar hingga nilai yang paling kecil hingga proses selesai. Selanjutnya adalah algoritma SRF atau Shortest Remain First. SRF atau Shortest Remain First adalah algoritma penjadwalan yang dipengaruhi oleh sisa waktu dari proses. Jika sisa waktu pengerjaan lebih sedikit, maka proses tersebut akan dieksekusi terlebih dahulu. SRF adalah bentuk penjadwalan SJF yang preventif atau bisa disela pengerjaannya. Pada algoritma ini, nilai terkecil yang diambil yaitu nilai burst time yang dikeluarkan atau yang dihasilkan. Selanjutnya adalah contoh penerapan. Dapat dilihat pada tabel di sini terdapat ID proses, waktu kedatangan, dan burst time. Dengan ID proses P1 yaitu dengan waktu kedatangan 0, dengan burst time 3, P2 yaitu dengan waktu kedatangan 5, dengan burst time 7, dan P3 yaitu dengan waktu kedatangan 5 dan burst time 10, dan yang terakhir ID proses 4, waktu kedatangan 8, dan juga burst time 12. Dapat dilihat di sini, jadi sistem akan mengambil burst time atau nilai burst time yang paling terkecil terlebih dahulu dan juga dilihat dari waktu kedatangannya. Yang pertama itu adalah P1 yang dimana dia mempunyai waktu kedatangan 0 dan juga burst time 3, dilanjutkan dengan P2 dengan waktu kedatangan 5 dengan burst time 7 dan P3 dengan waktu kedatangan 5 sama dengan P2, namun nilai burst time-nya adalah 10, dan yang terakhir adalah P4 yaitu dengan waktu kedatangan 8 dan juga burst time 12.
Kesimpulannya yaitu sort remain first atau SRF ini di mana algoritma ini mengambil nilai terkecil dari nilai burst time yang dikeluarkan atau dihasilkan dari sistem. Baik, ini referensi yang saya pakai. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.